tentang pembuatan sediaan farmasi dasar. Biasanya dulu disebutnya itu ilmu resep gitu ya, karena sediaan-sediaannya yang banyak yang bisa dilakukan dibuat berdasarkan resep dokter di apotek gitu ya. Tapi kemudian kan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, kemudian ya berubah namanya menjadi ilmu farmaseutika dasar. Jadi ini kalian masih tahun-tahun pertama, jadi masih ini ya, masih fresh kan, masih seger dan mestinya semangat kan? Semangat nggak pagi ini? Udah pada makan? Puasa ya? Udah dong ya. Sahur semua kan? Banyak kan? Mudah-mudahan lancar ya puasanya. Dan juga bila yang tidak sedang menjalankan, semoga udah sarapan. Ini kuliah jam keberapa yang saya ini? Sebelumnya jam 9 tadi udah ada kuliah? Sebelumnya sebenarnya ada Bu, cuman nggak masuk gitu. Ganti hari. Seger lah ya sekarang kan, ya kan. Ilmunya ini kok nggak terlalu berat. Kalian juga kan sambil praktikum ya, jadi sambil saling mengisi dan juga mungkin memang untuk farmaseutika dasar ini mungkin kalian akan banyak ya harus menyimak dan juga mencatat mungkin karena kan kita pakai bahan-bahan segala rupa nanti kalian lihat. Penuntun praktikumnya udah dibaca kan? Saya kemarin nitip sama komtingnya, udah dikasih tahu materinya hari ini dan juga 2 materi lainnya. Jadi kelihatan nggak background saya ini? Bisa kalian lihat di situ, nanti jadi di materi saya nanti akan hari ini pil tentang pil. Biasa dikenal dulu dalam bahasa ininya ya, ilmu resep lama itu pilule. Lalu kemudian nanti minggu depan insya Allah itu eliksir dan kemudian sirup sediaan ya. Jadi ada 3 macam sediaan yang akan dibawakan oleh saya dan nanti dilanjutkan oleh Bu Nazli. Saya 3 kali masuk, lalu kemudian Bu Nazli ya. Gitu. Dan ini materi ini saya rasa juga masuk ya di salah satu materi praktikum kalian kan? Udah dibaca belum? Buku materi praktikumnya kan ada ya, sedikit teorinya di situ. Kalian udah pegang buku pegangan nggak farmaseutika ini? Atau tentang buku farmasi udah ada punya apa? Ilmu meracik obat sama ilmu resep, Bu. Udah dibaca? Baca dong, kan ini banyak di bulan gini terus kalian juga learning from home. Learning from home itu bukan liburan loh ya. Tapi pindah tempat belajar aja di rumah gitu, kalian nggak usah mesti jalan nyiapin apa mesti ke kampus, tapi dari rumah kan, jadi begitu bangun tidur bisa itu kan dibuka bukunya langsung, nah ya kan nggak usah mesti bersiap kayak mau ke kampus. Nah dibaca paling nggak 1 lembar sehari, ya kan, apalagi yang sedang berpuasa mungkin setelah sholat, setelah baca Qur'annya kembali ke pelajarannya, ya kan. Kalau dicicil-cicil sehari selembar aja atau 1 topik aja buku materi praktikum, kayaknya akhir semester udah habis, ya kan. Apalagi kalau saya sih nyaraninnya, ini kalian karena masih di awal-awal ya, jadi kalau misalnya udah tahu besok mau kuliah apa, malamnya atau waktu sebelumnya kalian siapkan materinya, baca aja, baca, ngerti nggak ngerti, pokoknya kalian baca materi itu. Kan udah ada ya, itu buku, bisa pakai ilmu resep tadi, ilmu meracik, coba cari, kalau misalnya ada pilule, topik pilule di situ, pil, sirup, eliksir, kalian baca, ya. Ngerti nggak ngerti, pokoknya baca aja dari awal sampai akhir. Juga kalau misalnya ada, apalagi ada di praktikum juga kan, karena kalian juga kan harus menyiapkan bahan praktikum kan ya, itu juga dibaca. Baca aja. Lalu kalau misalnya ada keinginan untuk mencari, oh apa sih ini, itu bagus. Ya kalian langsung cari, bisa kan ya semua ya. Searching, googling, ya kan. Nah itu, terus kemudian catat sebisanya. Kalau untuk di awal persiapan boleh baca aja, ngerti nggak ngerti gitu ya. Terus pengen nyari lebih jauh atau enggak. Lalu kemudian, jadi waktu kalian masuk kuliah, udah siap kan mendengarkan, kalian tinggal konfirmasi, karena yang tadi itu udah masuk ke dalam memori kalian. Memori itu insya Allah nggak hilang, dia tetap ada di situ. Walaupun kalian setelah itu mau mengerjakan apa aja, mau
mau jungkir balik, mau olahraga, atau mau berenang sampai kelelep gitu ya, insya Allah masih di situ, ya kan. Memorinya, hafalan yang tadi masuk melalui mata gitu ya, atau kalau kalian mencatat lagi lebih bagus gitu, terus kalian googling lagi, searching, kan kalian harus mengetikkan, itu akan menguatkan memori, ya kan. Kalian akan, nah nanti waktu kalian mendengarkan kuliah, memori itu akan di-recall, ya kan. Kalian kan tadi baca aja, nggak inget nih, apapun, apa tuh nggak ngerti, mau apa sih pilule gitu, bahasa apa gitu, nggak tahu. Tapi nanti kalau misalnya dosennya ngajar atau ada seseorang yang mengucapkan kembali, itu kalian akan ingat lagi, tiba-tiba langsung keluar, insya Allah mestinya ya, kalau ininya yang biasanya itu akan keluar yang tadi baca tentang pilule, oh langsung kalian akan pilule itu tadi ini saya baca kemarin. Nah itu namanya recalling memory gitu ya. Jadi itu harus kalian manfaatkan karena itu memori itu salah satu anugerah gitu kan ya. Sel otak boleh nggak beregenerasi setelah umur kita dewasa ya kan? Ya kan? Kalau sel otak itu kalau udah mati dia nggak akan beregenerasi seperti sel-sel yang lain, tapi memori insya Allah nggak hilang. Jadi kalian harus waktu masih muda kayak gini, masih awal-awal, banyak-banyaklah baca. Baca aja yang berguna ya, yang bermanfaat, terutama untuk mata kuliah keperluan kalian. Kuliah kan udah milih farmasi, insya Allah itu yang kalian senangi ya, dan harus disenangi. Itu baca apa yang tentang itu semua. Saya rasa di farmasi cukup menarik, karena di sekitar kita ini sebenarnya juga ya bahan-bahan farmasi kan. Sediaan farmasi, kalian itu hidup dikelilingi oleh farmasi. Jadi berbahagialah kalian yang bisa masuk farmasi, belajar ilmu farmasi, bisa belajar ilmunya lebih baik gitu ya. Jadi bisa memanfaatkan di sekitarnya juga lebih baik insya Allah. Nah gitu, ya kan, insya Allah waktu saya dengerin nanti kalian akan ingat, terus kalian juga akan nyambung, oh ini maksudnya, terus ini tadinya yang ini. Nah seperti itulah pertanyaannya yang diharapkan ya kan. Terus jadi kalian jadi ngerti kalau misalnya ada sesi kesempatan untuk bertanya, kalian mungkin akan jadi lebih tahu permasalahannya gitu ya, apa yang harus ditanya. Kadang-kadang nggak bertanya itu bisa dua kemungkinan kan, udah ngerti banget gitu kan, atau nggak ngerti sama sekali gitu ya. Nah tapi biasanya yang nanya itu biasanya yang ya tentunya yang ngerti, atau yang nggak ngerti sama sekali bisa nanya apa yang nggak dia ngerti gitu kan. Bu apa sih ini nggak nangkap gitu, atau yang udah ngerti juga mungkin bisa bertanya yang lebih mungkin yang lebih deep gitu ya, bisa kalian explore yang lebih apa gitu memahami, karena mungkin dalam waktu 1 jam, karena pilule ini cuma diberi kesempatan hanya 1 pertemuan, jadi semua pilule dari ujung sampai ujung saya harus ini dalam kita berapa nih kira-kira 1 jam 40 menit ya kan. Terus kita udah agak telat juga. Itu gitu kan. Jadi mungkin saya akan mungkin masih permukaannya, nanti diharapkan nanti pas praktikum itu bisa praktek bisa lebih dalam, dan itu bisa lebih ini lagi bila kalian juga bertanya, diskusi gitu ya. Kita diskusi aja. Saya bukannya lebih pintar di pilule, kebetulan aja saya lahir lebih dulu, jadi saya dapat teorinya, ilmunya pilule lebih dulu dari kalian. Jadi saya bisa bagi sedikit gitu ya ke kalian yang udah saya tahu gitu. Tapi mungkin kalian yang lebih banyak waktunya untuk searching mungkin dapat ada update-update terbaru, itu juga boleh kalian share gitu ya. Jadi pas perkuliahan ini kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh langsung bertanya gitu ya dengan cara tertentu yang kalian udah tahu tentunya ya, gimana etikanya bertanya kalau lagi di kelas. Lalu kemudian udah kan kita kuliah. Nanti setelah selesai kuliah ini ditutup, kalian kan mau bersiap untuk pelajaran berikutnya atau kuliah berikutnya gitu ya. Atau misal pun nggak ada, kalian pasti beresin tuh kan. Nah, itu kalian ulang lagi yang bacaannya atau catatan yang kalian buat pas perkuliahan, dan juga atau bukunya yang tadi. Oh, ini tadi yang tadi malam baca tanpa tahu apa-apa gitu ya, belum ada ilmu dasarnya, kalian baca sekarang udah ada kan? Paling enggak 50%, 70 mudah-mudahan gitu ya. Untuk jadikannya 100%, itu kalian buka lagi, diulang lagi baca,
mestinya udah lebih ngerti ya, udah paham, kalian mungkin tambahin catatan, kalian stabiloin. Buku itu nggak usah disayang-sayang, ini ya, nggak apa-apa ditulisin, kan buku masing-masing ya. Kalau misalnya mungkin pinjaman atau apa nggak bisa di ini, ya kalian buat di buku catatan khusus gitu kan, sediakan buku khusus untuk farmaseutika dasar. Atau di buku praktikum juga boleh, itu kan ada baliknya, ada kosong ya, lembar kosong. Oh tapi sekarang PDF ya, ya kalau bisa kalian print atau ya di buku apa aja lah yang kalian khususkan untuk mata kuliah ini, karena biasanya ini buku catatan-catatan farmaseutika dasar, ilmu resep ini biasanya itu yang buku yang paling banyak disimpan sama anak farmasi sampai nanti dia lulus, apalagi nanti ujian apoteker ya, karena itu yang kayak bahan-bahan perintil-perintilnya itu dikit-dikit nggak mungkin kalian pelajari nanti besoknya mau ujian apoteker. Itu harus dikumpulkan dari sekarang kan. Nah, satu-satu gitu ya. Nah, kalian buka, jadi sebelum kalian tutup buku untuk pelajaran farmaseutika dasar siang ini, ya kan, baca lagi, ulang. Sekilas lagi kan, diulang. Mudah-mudahan udah lebih ingat kan. Itu berapa kali tuh nancepin memorinya kan. Nanti mungkin di ujung kuliah ini ada tugas. Nah, itu mudah-mudahan juga semakin memantapkan lagi gitu ya, dan juga memperkaya, karena saya nggak mungkin menyampaikan semuanya dalam waktu 100 menit di sini, karena banyak bahan eksipian hanya untuk pil gitu ya. Tapi mungkin nanti ada irisannya dengan sediaan-sediaan farmasi yang lain, karena pil ini sediaan padat kan. Nanti mungkin bahan-bahan tambahannya, bahan-bahan formulasinya itu mungkin akan mirip atau sama dengan bahan-bahan formulasi padat lainnya seperti tablet atau kapsul gitu ya. Jadi kalian mungkin udah bisa nyicil atau udah pernah dapat tablet. Kalau tablet udah dapat belum? Teknologi belum ya kayaknya ya, semester yang berikutnya kayaknya. Ya, jadi kita mulai. Jadi itu ya, kalau bisa sih dijalani kebiasaan seperti itu sebelum kuliah dibaca, sesudah pas kuliah kalian perhatikan, catat gitu ya. Tanya kalau bisa, ikut berpartisipasi dalam diskusinya, apapun itu pertanyaan. Pokoknya kalau ada terbersit dikit aja gitu aneh atau apa di pikiran kalian sewaktu kuliah, itu berarti pertanyaan. Jadi jangan ragu untuk bertanya. Nggak usah takut gimana mau nanyanya, gimana kalimatnya nyusunnya. Nggak jadi bertanya gara-gara nggak bisa nyusun kalimatnya. Nggak apa-apa, kita latihan aja. Kalian kan namanya mahasiswa baru di awal semester 2. Itu wajar. Kalau bertanya itu mungkin masih kalau belum biasa ya, tapi mestinya sih udah cukup terbiasa ya, mudah-mudahan ya. SMA, SMP juga kan dibolehkan bertanya ya. Tapi mungkin lingkungannya, environment-nya berbeda ada kalau kalian di mahasiswa ya kan. Biasanya lebih luas, dan juga biasanya kalau mahasiswa lebih mestinya terbuka pikirannya kan, dan keinginan tahuannya udah lebih dalam, karena namanya kuliah S1 itu udah lebih menjurus, itu adalah hampir 80% tuh mungkin akan ada jadi jalan hidup kalian kan di dunia farmasi gitu. Jadi saya harapkan ya passion kalian semua bisa di farmasi ini gitu ya. Jadi itu untuk semua mata kuliah, nggak ini aja, semua kuliah atau semua pembelajaran maupun seminar kalau kalian ikut juga, kalau misalnya emang udah tahu bahannya, itu kayak gitu caranya. Persiapan dulu baca, jadi ada ilmu pendahuluannya dulu gitu ya. Kayak kita riset juga kan ada studi pendahuluan dulu kan, sebelum kita riset ke sesungguhnya. Belajar juga gitu. Baru nanti kemudian direview setelah kuliah, tetap direview, kalian baca lagi. Nanti waktu kalian saatnya ujian itu kayak di-recall lagi aja baca gitu. Ya, mudah-mudahan bisa ya menerapkan gitu. Jadi kita langsung aja ke kuliahnya. Bentar, saya bisa share screen kan ya? Udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan slide saya? Udah, Bu. Benar nggak ini pertemuan 8? Benar ya?
Hah? Jadi topik saya hari ini adalah pil, tentang pil. Udah pernah dengar pil belum? Sudah, Bu. Oh kan ya. Kira-kira apa kalau bahasa ininya, bahasa Latinnya, bahasa ini itu pilule biasanya dikenalnya ya, ilmu resep dari ya zaman dulu gitu ya. Kalau tradisionalnya gitu ya, tradisional farmasi itu nyebutnya pilule, tapi kita bisa nyebutnya pil ya. Kalau terbayangnya pil itu apa yang kalian ingat atau yang terbersit gitu dalam pikiran kalian atau teringatnya langsung pada apa? Atau Dia ada kan berbentuk bulat, Bu. bulat, terus ingatnya apa? Ada ingat Padat, sesuatu Bu. pernah Padat, Bu. pakai ya? Iya, apa tuh? Obat dalam bentuk Padat, Bu. Obat padat. Terus udah ada yang pernah pakai belum? Atau pernah lihat atau beli di apotek atau toko obat gitu? pernah Bu. pernah Bu. Apa itu? Pil apa? Pil KB, Bu. Pil atom, Bu. Pil atom. Pil atom untuk apa? Kadang memang di apotek kita, di toko obat gitu ya, banyak istilah-istilah gitu ya untuk obat-obat tertentu itu. Pil atom apa Untuk tuh? antibiotik. Luka ya, Bu. Bentuknya Untuk bulat. antibiotik, Bu. Antibiotik. Bentuknya Agak lonjong gitu. Ada yang bulat juga. kamu tahu itu namanya pil karena memang disebutnya pil atom gitu ya? Atau lihat dari bentuknya? Karena disebutnya pil atom, Bu. Dibilangnya disebutnya. Oke, terus ada yang lain nggak? Ada yang pernah nemuin misalnya dibilangnya sebutnya pil, tapi bentuknya mungkin nggak bulat atau bentuknya ada yang lain gitu. Ada nggak? Kalau untuk sekarang ini yang belakangan ini ya 1, 2 tahun, 3 tahun terakhir ini ada yang mengkonsumsi ini pil ini masih ada nggak di pasaran kira-kira? Atau kalian nemuin atau kalian nemuin ada disuruh belikan gitu oleh orang tua atau mungkin ini ya dari generasi nenek kakek kalian gitu mungkin tolong belikan pil gitu. Pernah nggak? Pernah, Bu. Ya, masih sekarang ini ya. Pil apa tuh? Pil KB kemarin, Bu. Oh ya, pil KB umum ya. Itu yang masih pabrik. Ada yang lain nggak selain itu? Ya, pokoknya udah kebayang ya kira-kira jadi pil itu yang bentuknya bulat gitu ya. Bulat atau agak oval gitu ya, nggak bulat bundar banget, kadang-kadang agak oval sedikit, itu juga masih disebut pil. Nah, kita lihat. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang apa itu pil, terus jenis-jenis pil itu apa aja, terus keuntungannya, kenapa harus dibuat pil, kenapa nggak tablet atau kapsul, ya kan? Terus bagaimana persyaratan pil gitu ya. Semua sediaan farmasi harus punya persyaratan. Kita punya namanya GMP gitu ya, Good Manufacturing Practice. Itu kalau di bahasa Indonesia, kalau di sediaan yang farmasi, industri farmasi reguler sekarang itu CPOB namanya kan, kalau ditranslate ke Indonesia. Dan juga tentu pil ini juga ada persyaratannya, komponennya apa aja, dan juga bahan-bahan tambahannya. Bagaimana dia bisa jadi pil, dan bagaimana pembuatannya. Tapi kita hanya belajar prinsipnya aja, prakteknya apa, nanti kalian belajar di praktikum. Ya. Nah, ini kira-kira udah pernah nemuin produk-produk ini nggak di pasaran? Atau di apotek, atau malah mengkonsumsi? Jadi selain tadi pil KB, ya kan, yang sekarang memang bentuknya bulat-bulat ya, dan juga itu ada biasanya obat-obat tradisional yang biasanya dari herba. Itu ada namanya nih pil sakit perut. Kalau yang beberapa waktu lalu tuh iklannya banyak ya di TV. Kalau sekarang mungkin udah nggak ada, tapi mungkin di pasaran masih ada gitu ya. Itu pil sakit perut. Pernah nggak
Dan kebanyakan obat-obat pil ini kalau kalian perhatikan itu produk-produknya produk-produk herbal atau obat tradisional yang isinya ekstrak-ekstrak tertentu. Dan banyak itu ke obat, misalnya untuk obat sakit perut. Gitu. Ya enggak? Udah pernah belum? Udah ada yang pernah konsumsi ini enggak? Pil sakit perut caplang ini ya kan? Iklannya seperti ini. Dia pilnya masuk, terus di sini ceritanya ini diare. Untuk mengatasi diare, dapat disembuhkan dengan pil ini. Terus juga ada yang produk dari herbal Chinese, ya kan? Terkenal ini. Dulu saya sempat di apotek, itu ini termasuk yang paling banyak dicari untuk obat sakit perut. Namanya pil cikitean bacanya. Pernah dengar nggak? Atau pernah konsumsi nggak? Ada yang pernah nggak? Pernah, Bu. Hah? Apa tuh? Pernah. Yang Bu. mana? Yang Pil cikit, Bu. pil cikit ya, itu cukup terkenal di apotek-apotek maupun toko obat. Dan memang kayaknya langsung cespleng gitu ya. Nah, coba nanti kalau misalnya masih ada kemasannya di rumah, dilihat isinya apa aja, terus gimana gitu ya. Jadi ini termasuk pil-pil yang cukup terkenal, sempat terkenal di Indonesia, di pasaran, di apotek maupun di toko obat di Indonesia, di masyarakat gitu ya. Lalu apa sih sebenarnya kalau secara definisi gitu ya, pil? Pil ini berasal sebenarnya dari bahasa Latin, yaitu bahasa Latinnya apa? Pila. Pila itu artinya bola. Jadi sesuai dengan namanya ya, dia bentuknya seperti bola-bola gitu ya. Jadi sediaan yang berbentuk massa bulat seperti kelereng atau bola yang mengandung satu atau lebih zat aktif. Jadi bisa pil itu bisa jadi satu zat aktif aja atau gabungan dari beberapa zat aktif. Dan dimaksudkan untuk pemakaian oral. Jadi pil yang kita maksud itu adalah pil oral, ya, bukan pil untuk jalur pemakaian yang lain. Dan bobotnya itu biasanya antara 100 sampai 500 mg. Gitu ya. Jadi beda dengan kalau tablet dia kempa ya kan, kempa, kompres, bentuknya silinder di press gitu ya. Jadi kalau pil itu yang kita maksud adalah sediaan padat yang berbentuk bola, ya, berbentuk massa bulat atau apa? Kadang-kadang orang bilang bulat bundar gitu ya. Tapi beda ya. Kalau ini 3 dimensi kan, 3 dimensi jadi bola. Nah, kalau berdasarkan bobotnya, pil itu dibagi, penyebutannya itu dibagi lagi bermacam-macam. Tapi itu pada dasarnya semuanya pil, gitu ya. Jadi kalau pil yang agak besar, yang besar dia, yang bobotnya lebih dari 300 mg, umumnya kita menyebutnya boli. Nah, kalau pil yang yang reguler ya seperti pil KB, pil sakit perut tadi, itu di rentang bobotnya antara 60 sampai 300 mg. Dan yang lebih kecil lagi dari itu, bentuk bola-bola kecil itu kita sebut dengan granul. Itu bobotnya kurang dari 60 mg. Itu kalau di Farmakope Indonesia ya. Tapi kalau Farmakope Nederland, kita sempat pakai Farmakope Nederland kan, yang Farmakope Nederland kelima kalau nggak salah, itu mensyaratkan di bawah 30 mg. Jadi granul itu bentuk yang kecil-kecil, tahu ya? Granul seperti apa ya? Mungkin kalau yang paling gampang itu kalau di rumah itu contohnya di dapur itu ini, bubuk kaldu itu kan ada ya bentuknya granul, atau enggak itu coklat-coklat instan itu Milo kalau nggak salah bentuknya kan gerinjil-gerinjil ya, mungkin kalian bilangnya gerinjil-gerinjil gitu. Nah itu granul itu kecil-kecil jadinya, untuk bola-bola tapi dia kecil gitu. Lalu yang lebih kecil lagi dari granul itu namanya parful, itu bobotnya kurang dari 20 mg. Tapi kalau pil yang reguler sehari-hari, yang ya pil KB, pil obat sakit perut itu biasanya antara bobot 60 sampai 300 mg. Nah, kenapa kita harus bentuk sediaan farmasi kan banyak ya, yang padat, ada tablet, kapsul, yang lain. Kenapa harus milih pil? Nah, pil ini orang dipilih itu untuk
menutupi rasa dan bau yang tidak enak dari bahan obat. Jadi dia harus kita mestinya minum misalnya kayak obat sakit perut gitu ya. Obat sakit perut misalnya harus minum secara tradisional itu ekstrak beladon misalnya. Kan rasanya pahit tuh, nggak enak. Jadi kita harus campur dengan bahan yang lain yang lebih enak untuk menutupi rasanya. Lalu kita bentuk bundar-bundar biar dia lebih enak ditelannya juga kan. Kalau bentuknya bulat lebih enak kan. Lebih gampang nelen pil apa tablet atau kapsul? Kalau menurut kalian? Ini kalau pil itu sekitar bobotnya 60-300 mg. Jadi udah kebayang lah ya ukuran bobot segitu tuh seperti apa ya. Seperti pil-pil yang kayak pil KB, pil sakit perut tadi gitu. Ya kan? Lebih gampang mana? Kalian lebih suka menelan pil atau tablet atau kapsul? Atau kaplet? Iya, Bu. Iya, Bu. Mungkin pil ya, karena dia bentuknya bulat, jadi dia kayaknya lebih ergonomis gitu ya dengan bentuk kerongkongan kita kan, dengan air. Sehingga dia mudah digunakan atau ditelan gitu. Jadi mau biasanya sih kita minum pil itu kadang nggak satu kan ya. Kalau pil KB iya satu ya, tapi kalau obat kayak pil cikitean tuh kadang-kadang berapa itu dosisnya? Kayaknya lebih deh dari satu pil, ya nggak? Ya kan? Itu untuk memenuhi dosisnya gitu ya kan. Daripada dosis langsung tablet besar itu lebih susah kan menelan yang apalagi untuk orang tua. Itu menelan ukuran bahan padat itu agak susah untuk orang-orang tertentu. Tapi kalau ini dibentuknya dalam bentuk bulat, kecil-kecil, meskipun kita harus minum lebih dari satu, itu kayaknya lebih mudah ditelan gitu ya dengan air. Lalu kemudian juga dengan memformulasi bahan obat itu dalam bentuk pil, itu juga diharapkan dia lebih stabil gitu. Dibandingkan kalau dengan serbuk ataupun solusio. Kalau serbuk dia ya serbuk padat aja gitu ya. Kadang-kadang kan bisa lihat ya, mungkin kalian punya persediaan apa yang serbuk di rumah, misalnya susu gitu ya. Itu kan gampang dia memadat gitu ya. Jadi rusak. Jadinya dia nggak serbuk kering bagus seperti waktu kita beli, tapi dia mudah jadi gampang menyerap air sehingga lengket. Jadi mempersulit untuk penentuan dosis. Kalau solusio karena mengandung air itu juga jadi masalah stabilitas. Nah, terus kemudian juga pil ini bisa juga kita modifikasi sebenarnya untuk sediaan yang penyerapannya dikehendakinya secara lambat. Nah, itu mungkin agak bermain di formulasinya. Tapi itu memungkinkan. Jadi ini sebenarnya memiliki sifat juga seperti tablet gitu ya, yang bisa diatur penyerapannya. Dan juga tentunya dengan membentuk pil daripada tadi serbuk gitu ya, akan mudah untuk menentukan dosisnya karena di dalam satu bulatan itu udah bisa diperkirakan itu mengandung zat obat berapa jumlahnya. Sehingga kita kemudian bisa menentukan cara pemakaiannya, apakah harus 1 atau 5 atau 10 pil untuk memenuhi dosis tertentu. Tapi kemudian ada juga mungkin kekurangannya, ya kan? Tentu segala sesuatunya biasanya ada sisi positif negatifnya gitu ya. Kalau pil, kebanyakan pil itu kerja obatnya cepat. Maksudnya apa? Jadi obat itu begitu kita telan, kena air dia kan, dia akan mengembang dan pecah. Nah, disitulah obatnya berarti dilepaskan kan. Kalau obat sudah terlepas dari sediaannya, dia akan larut dan akan terserap di dalam saluran cerna kita, dan kemudian dia akan ikut ke aliran darah, dan kemudian menimbulkan kerja obat. Dan obat-obat tertentu, ini untuk ini berbicara tentang formulasi pil yang reguler ya. Pil yang reguler, jadi itu kalau obatnya itu mengiritasi lambung, meskipun dia akan tertahan sedikit ya, karena diformulasi dengan bahan pengisi dan bahan tambahan lainnya. Tapi kemudian karena dia bertemu air, dia langsung hancur, pecah. Mungkin obat-obat yang aslinya, zat aktifnya itu mengiritasi lambung, dia akan bisa menyebabkan iritasi lambung, terutama untuk orang-orang yang sensitif gitu ya, yang punya sakit MAH kronis dan sebagainya. Sehingga tapi mungkin ini dapat bisa diatasi dengan memodifikasi cara pemakaiannya. Kita bisa sarankan dia minumnya setelah makan atau jangan diminum pada saat perut kosong. Dan
sediaan pil ini juga agak bermasalah atau akan jadi tantangan formulasinya untuk bahan-bahan obat zat aktif yang voluminous. Voluminous itu artinya dia itu untuk memenuhi masa tertentu, masa yang sama dia volumenya besar gitu. Jadi dia akan banyak gitu. Sementara kan pil ini untuk kecil-kecil ya, jadi kita ini agak untuk formulasinya agak menantang dan juga untuk bahan yang obat cair. Jadi nggak cuma bahan zat aktif yang padat aja yang bisa jadi bahan aktif di pil, tapi juga obat-obat cair. Seperti kan kayak yang obat-obat kayak pil Cikitekan itu kan herbal ya. Itu saya ekstrak. Jadi ekstrak cair yang semi padat, kental atau memang benar-benar cair. Lalu kemudian pil ini juga dalam penyimpanan lama bisa menjadi keras. Jadi keras, mungkin karena penyimpanan yang tidak baik gitu ya, atau yang memang sudah lama lewat dari waktu yang ditentukan, itu dia akan menjadi keras dan akhirnya tidak memenuhi waktu hancur. Sehingga kalau kita pakai, walaupun kelihatannya dia masih bagus gitu ya, dan belum expired date, itu bisa ditelan itu nggak hancur-hancur, bisa keluar pil lagi gitu ya. Itu bisa aja terjadi. Itu untuk formulasi-formulasi tertentu, mungkin pil-pil yang tertentu. Dan juga mungkin aja dapat ditumbuhi jamur. Ya, karena biasanya yang diformulasi dalam pil itu adalah ekstrak herbal. Terus juga mungkin ada di situ juga kan air, masih ada pengikat walaupun dibuat sekering mungkin, tapi ya masih mungkin tumbuh jamur dan biasanya itu bisa diatasi dengan bahan pengawet. Lalu selanjutnya pil itu harus bagaimana sih yang kita buat gitu kan? Kita buat pil itu harus punya standar, semua sediaan farmasi itu harus punya standar. Standar kita apa biasanya? Kalau untuk sediaan farmasi, apa yang kita jadi referensi untuk standar? Oh ini obat yang kita buat ini telah memenuhi standar Indonesia. Apa standar sediaan farmasi Indonesia? Di Indonesia? Farmakope, Bu. Farmakope ya, Farmakope Indonesia yang terbaru kalau ada. Tapi kalau misalkan dia tidak tersebut di dalam Farmakope yang terbaru, kita masih boleh merefer ke Farmakope edisi sebelumnya. Ya, biasanya di dalam kalau memang diralat atau ada tambahan itu akan diberitahu di Farmakope yang terbitan terbaru. Ya, ada perubahan apa? Kenapa? Tapi kayak untuk pil ini, kalau saya cek Farmakope yang terbaru, sekarang Farmakope berapa ya? Pengen tahu? 6, Bu. 6, Bu. 6 ya, yang terbaru. Nah, udah ada yang cek belum? Di Farmakope 6 ada nggak pil? Persyaratan pil? Ada nggak? Udah ada yang cek belum? Ini kemarin udah belum ya, nanti coba cek ya di Farmakope 6. Kayaknya Farmakope 6 kan nggak mesti buku hard copy gede ya. Kalian udah punya belum? Kopinya untuk Farmakope 6? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Apa bentuknya? PDF kan semuanya? Iya, Bu. Bentuk bukunya atau ininya? Tapi kalau lihat bukunya Farmakope sendiri udah pernah lihat belum? Sudah, Bu. Farmakope berapa? 345, Bu. 345, Bu. Di mana itu? Lihat di mana? Beli, Bu. Beli, Bu. Oh ya, Beli, Bu. bagus ya. Jadi anak farmasi walaupun bukunya itu harus punya. Enggak ini. Oh, kami dulu kalau mahasiswa begitu ada yang keluar baru, wah langsung pesan gitu ya. Harus punya, paling enggak tahu ya kan. Jadi itu memang bisa jadi referensi. Nah untuk pil ini nanti kalian cek ya, ada nggak di Farmakope 6. Tapi untuk sampai saat ini kita masih pakai standarnya persyaratan pil itu di Farmakope 3. Di Farmakope Indonesia 3, yaitu bahwa pil itu harus bagaimana sih? Kalau kita buat pil, ya kan, dia harus mudah pecah atau larut dalam lambung atau usus halus.
Artinya dia harus dan pecah larutnya ini harus memenuhi syarat waktu hancur. Jadi di Farmakope Indonesia 3 itu mempersyaratkan waktu hancur tertentu pada pil sesuai dengan jenis pilnya. Jadi biasanya waktu hancur pil itu karena dia sama-sama sediaan padat dengan tablet itu sama, disamakan dengan waktu hancur persyaratan waktu hancur pada tablet. Jadi kalau nggak ada di Farmakope yang 6, misalnya nih ya, nanti kalian cek ya, pil itu kalian bisa pakai persyaratan waktu hancur tablet, gitu. Nah itu gimana? Kan macam-macam tadi pil. Nanti kita mungkin di belakang ya. Itu untuk pil yang tidak bersalut, jadi pil yang reguler, ya, pil yang normal, itu dia harus hancur dalam waktu tidak lebih dari 15 menit. Jadi sejak 15 menit kita minum, dia harus sudah hancur dan mengeluarkan zat aktifnya. Lalu untuk pil yang bersalut gula, beberapa pil dia disalut gula, karena untuk menutupi rasa yang tidak enak gitu ya, yang pahit dan segala macam. Atau yang bersalut selaput, ini selaput salut film coated, itu dia harus hancur dalam waktu yang tidak lebih dari 60 menit. Dan ada lagi yang waktu hancurnya lebih lama, itu adalah pil yang bersalut enterik. Apa itu maksudnya salut enterik? Kira-kira? Ada yang sudah tahu apa itu salut enterik atau enterik? Ingat enterik? Kira-kira ingat ke sesuatu nggak? Ada yang pernah dengar enterik? Ini udah dapat farmakologi? Yang pelepasan obatnya itu tertunda gitu ya, Bu? Gimana? Kayak pelepasan tertunda bahan obat. Nggak jelas, suara kamu agak jauh, kecil kalau di saya. Coba diulangi, bisa lebih keras lagi. Itu sediaan obat yang dengan sistem pelepasan tertunda, Bu. Dengan menahan pelepasan obatnya di lambung. Bu. Di lambung gitu. Jadi enterik, oke. Jadi tertunda ya. Tapi tertundanya di mana? Dia di lambung. Atau di tempat yang lain, enterik. Ada yang ingat enterik? Mengingatkan pada sesuatu nggak? Atau Dia pelepasan obatnya di lambung dan kalau lepas cepatnya di usus halus, di usus, Bu. apanya di usus halus? Dengan lepas obatnya yang cepat, Bu. Kalau yang tertunda kan tadi dia di lambung. Terus kalau misalnya pelepasan obatnya yang cepat itu dia di usus. Yang lain, ada pendapat lain? Atau mau menyempurnakan? Tablet salut enterik ya, Bu? Ya, apa tuh? Tablet Kempa yang disalut dengan suatu zat yang tahan terhadap cairan lambung, Bu. Reaksi asam, tetapi terlarut dalam usus halus. Jadi tujuannya itu, kenapa disalut enterik? Untuk menunda pelepasan obat sampai tablet melewati lambung, Bu. Sebab tidak tahan terhadap asam lambung, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, jadi dia harus enterik ya. Jadi gini, jadi enterik itu sendiri, mungkin dari namanya juga udah ketahuan, itu enterik itu entero, itu artinya usus. Jadi dia bersalut enterik maksudnya di sini adalah, udah hampir benar tadi ya teman-teman kalian, mungkin bisa saya satukan itu. Jadi memang salut enterik maksudnya adalah bahwa dia disalut agar dia lepas di enterik, yaitu di saluran usus lepasnya. Dan tadi ada yang bilang, teman kalian juga bilang bahwa dia pelepasannya setelah di lambung. Dia nggak boleh di lambung. Kenapa? Karena dia mungkin mengganggu lambung, bisa, ya kan? Dia akan mengiritasi lambung, jadi dia nggak boleh dia lepas di lambung. Jadi dia disalut, salut yang melindungi sipil untuk tetap utuh saat dia di lambung, dan dia baru boleh hancur itu saat dia berada di saluran entero, di saluran usus. Jadi dia di usus harus pecah dan juga diserap. Ini biasanya untuk obat-obat yang mengiritasi lambung, atau ya juga menyebabkan gangguan di lambung, atau dia bisa rusak obatnya ini oleh cairan lambung. Cairan lambung apa sifatnya?
Asam. Asam kan, jadi untuk obat-obat yang tidak tahan asam lambung. Kalau dia lepas di lambung, dia akan kena asam lambung, dia akan rusak obatnya. Jadi kalau obatnya rusak, berarti dia kan nggak bisa mengeluarkan kerjanya kan. Nah itu yang dihindari. Jadi bisa karena dia mengiritasi lambung atau mengganggu lambung, bisa juga karena zatnya itu sendiri rusak. Contohnya itu apa? Contohnya itu antibiotik. Kebanyakan antibiotik itu rusak oleh asam lambung. Dia bisa pecah struktur kimianya sehingga dia tidak jadi antibiotik yang dimaksud lagi gitu ya. Jadi dia akan nggak ada kerja antibiotiknya. Nah, dia harus disalut enterik dan dia salut enterik ini dia tetap harus pecah di saluran cerna, tapi jangan di lambung, di usus halus karena penyerapan obat itu bisa terjadi di lambung, bisa terjadi di usus halus dan kebanyakan itu penyerapan obat, makanan itu memang di usus halus. Atau memang obatnya sendiri memang untuk pengobatan di usus. Itu bisa juga, ya kan? Jadi itu nanti akan kalian pelajari lebih dalam lagi itu di teknologi sediaan solida, ya kan? Atau di penghantaran sistem penghantaran obat. Itu gimana kalian harus gimana obat itu disalut biar dia lepasnya itu sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi penyakit, sesuai dengan kondisi pasien. Jadi itu serunya kalau di farmasi kalian sebenarnya itu engineer kan, medicine engineer gitu kan. Jadi nggak cuma hanya lihat resep, farmakope, aduk-aduk itu enggak, tapi bisa banyak inovasi. Nah, itu ilmunya ditabung dari sekarang ya. Ini dari farmaseutika dasar, nanti belajar ilmu lainnya, ilmu farmasi fisiknya, itu juga harus. Nah, itu nanti dikolaborasi ilmunya, nanti kalian bisa menghantarkan control drug delivery ujung-ujungnya, ya kan? Atau customized drug delivery. Lalu persyaratan lainnya apa? Persyaratan pil selain tadi waktu hancur, yaitu ya sesuai dengan tadi definisinya, ya dia harus berbentuknya bulat, bundar gitu ya, atau oval, sedikit oval ya, bundar telur. Dan memenuhi syarat keseragaman bobot, seperti yang disebut dalam farmasi edisi 3. Dan juga mungkin ada keseragaman bobot juga di farmakope 6, itu untuk tablet ya. Dan itu keseragaman bobot bagaimana menentukannya, mungkin ada di praktikum juga ya. Ini kan pil kecil-kecil, jadi kalian bisa ambil dari beberapa tablet nanti dirata-ratain, sama seperti penentuan seragaman bobot pada tablet juga. Dan dia harus memiliki kekenyalan, daya rekat dan kekerasan tertentu. Semua sifat ini harus pas gitu ya, sehingga dapat menghasilkan pil yang tadi memenuhi waktu hancur. Terus kemudian juga syarat pil itu dia harus homogen. Homogen apanya? Ukurannya, bentuk, warna dan dosisnya. Ya kan? Kalian kebayangkan kalau kemasan pil KB tahu kan? Kemasan pil KB seperti apa? Dia dalam blister kan, terus kemudian untuk setiap harinya dikemas dalam kompartemen plastik satu-satu kan. Jadi kalau itu nggak homogen ukurannya, kayak apa coba blister pil KB? Ya kan? Lain-lain ukurannya, terus atau bentuknya, warna, dosisnya, belang betong. Nah, kurang ini kan, itu akan menurunkan keberterimaan, akseptabilitas pasien jadi rendah. Ya. Dan ini homogen itu paling gampang, itu gimana meriksanya? Kalau kalian pecahkan pil itu, belah gitu ya, itu kelihatan massa yang serba sama, tercampur, sempurna. Ya. Dan juga pada saat penyimpanan, jadi setelah pil dibuat itu ada namanya itu uji stabilitas gitu ya. Itu pada penyimpanan itu bentuknya harus tetap, tidak boleh berubah dan tidak boleh jadi lebih keras tadi yang kemudian sehingga susah hancur dalam pencernaan. Dan yang tadinya pil salut enterik harus hancur dalam usus halus, dia nggak hancur-hancur sampai ya. Ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang apa aja untuk bisa menjadi pil seperti yang sesuai persyaratan. Jadi, pil itu ada apa aja sih di dalamnya? Kan? Tadi dikatakan di depan, definisi pil itu apa? Sediaan padat berbentuk bulat yang mengandung satu atau lebih bahan obat, gitu ya. Bahan lebih. Jadi itu ada zat aktif utamanya tentunya, ya kan? Yaitu yang
untuk penggunaannya, ya kan? Penggunaannya kan ini untuk pengobatan ya, pil di sini. Jadi dia harus mengandung zat aktif. Zat aktif itu adalah zat yang berkhasiat obat, yang berfungsi obat apa? Udah tahu ya sebelumnya ya. Yang berfungsi untuk bisa menyembuhkan, untuk menyebabkan perubahan dalam sistem tubuh atau untuk perawatan gitu ya. Tapi ujung-ujungnya adalah untuk memperbaiki tingkat kualitas hidup pasien, ya kan? Nah, untuk dapat membentuk pil yang bulat, itu nggak mungkin hanya zat aktif aja gitu ya. Misalnya kayak ini ekstrak beladon, apalagi itu bentuknya cair semi padat kan ekstrak itu, atau serbuk gitu aja kita bulet-buletin gitu. Enggak, tapi dia perlu ada zat tambahan lainnya. Zat tambahannya itu apa aja yang ada di dalam pil itu? Ada zat pengisi, ada yang namanya zat pengisi. Dia itu untuk menambah volume pil. Jadi kan beberapa persyaratan pil juga kalau di Farmakope Nederland itu adalah bila nggak disebutkan lain, itu pil itu mengandung sekurang-kurangnya adalah 1 mg zat aktif. Ya. Di dalam 60 mg bobot pil gitu ya. Nah, 1 mg zat aktif, sisanya apa? Itu bisa zat pengisi, itu yang sebagian besar itu adalah zat pengisi. Itu yang untuk menambah volume pil ya, sehingga kita bisa membentuk pil dengan memasuki persyaratan bobot tadi ya. Persyaratan bobot pil tadi berapa? 60 ya, dari 60 sampai 300 mg. Zat pengisi, ada zat pengikat, itu yang mengikat semua komponen serbuk padat maupun yang semi padat dari zat aktif dan zat tambahan lainnya, pengikat. Lalu kemudian ada zat pembasah atau wetting agent, terus lalu juga zat penabur, karena kan nanti kita lihat ya itu untuk apa semua, dan terakhir itu zat penyalut tadi, mau kita buat salut enterik atau salut gula atau salut film. Nah, semua zat tambahan ini juga punya persyaratan. Dia harus bahwa kita kan banyak pilihan itu nanti ya. Zat pengisi itu ada beberapa pilihan, pengikat juga ada macam-macam pilihan. Nah, itu semua kita pilih harus yang tercampurkan dengan zat aktif. Dia tidak boleh OTT istilahnya. Udah pernah dengar istilah OTT? Obat tidak tercampurkan. Apa istilah bahasa Inggrisnya? Itu yang inkompatibilitas, nggak boleh yang inkompatibilitas. Jadi dia harus yang kompatibilitas dengan zat aktif. Jadi concern kita utamanya itu adalah zat aktif. Ya, kalau kita punya zat aktif seperti ini, berarti kita harus memilih zat pengisi yang seperti apa, pengikat seperti apa, pembasah seperti apa, penabur, penyalut, itu tanggung jawabnya kalian sebagai farmasis, sebagai apoteker. Zat-zat tambahan tadi tidak hanya bisa membentuk pil yang bagus, tapi yang utamanya dia tidak boleh bereaksi, tidak boleh merusak si zat aktif. Kalau dia merusak zat aktif, apa gunanya? Kita bisa bikin pil yang bagus, tapi kalau zat aktifnya jadi rusak di situ, jadi terurai, atau bereaksi yang lain dengan bahan obat, tidak ada gunanya, karena itu akan mengganggu performance dari si zat aktif untuk menimbulkan aktivitas farmakologi kan. Selain juga mungkin akan mempengaruhi rasanya, mungkin akan jadi lebih pahit, atau juga warnanya jadi lebih jelek, atau gimana gitu ya. Nah itu yang penting itu bahwa yang harus kalian tentukan dulu itu adalah bahwa semua zat tambahan itu inert terhadap zat aktif. Dia tidak bereaksi apa-apa dengan zat aktif, sehingga zat aktif tetap aman. Ya, itu yang pertama. Jadi harus persyaratan untuk membuat sediaan obat apapun itu harus pertama adalah persyaratan keamanan, baru kemudian khasiatnya. Ya, dia harus aman dulu, terus kemudian baru dia bisa bekerja kan untuk menimbulkan khasiat. Lalu kemudian juga dia tidak menyebabkan pil yang terbentuk jadi sukar larut, karena dia harus pecah di saluran cerna kita mulai dari kerongkongan untuk kemudian dia pecah dan kemudian dia melepaskan zat aktif. Zat aktif ini harus dalam bentuk terlarut kalau dia mau dapat diserap di usus halus. Dan jumlahnya juga harus sesuai sehingga akan memenuhi persyaratan pil tadi kan, persyaratan homogenitas, ukuran, bentuk. Dan juga konsistensinya, apa maksudnya ini
terutama ini untuk yang semi padat ya, untuk yang agak cair, ada mengandung cairan di zat aktifnya, itu konsistensinya harus sesuai dengan bahan obat. Nah, kita lihat misalnya, jadi zat pengisi ini fungsinya apa? Untuk menambah volume pil. Contohnya itu biasanya yang dipakai umumnya itu kayak seperti di obat sakit perut tadi, pil cikitekan itu mungkin pakai ini. Namanya adalah akar manis atau Radix liquorite. Radix itu kalau kalian belajar farmakognosi itu artinya akar kan. Jadi itu dari liquorite itu licorice itu namanya satu tanaman berkhasiat obat itu batuk ya, obat batuk. Rasanya manis, agak manis itu radixnya itu bisa menjadi bahan pengisi untuk pil. Liquorite, licorice itu kita kenal di bahasa Indonesia itu adalah akar manis. Itu biasanya banyak terdapat dalam komponen obat batuk, OBH gitu. Kalau kalian lihat di komponen ini ya, OBH atau obat-obat lozengs atau tablet hisap obat batuk itu, dia sebenarnya berkhasiat zat aktif. Tapi radixnya ini bisa digunakan sebagai juga zat pengisi. Dan biasanya pil yang dihasilkan ini akan berwarna. Kalau kalian lihat OBH warnanya apa? Itu agak coklat hitam pekat ya. Nah, jadi nanti pilnya pun kira-kira warnanya seperti itu. Agak kecoklatan gelap. Lalu zat pengisi lainnya lagi ada magnesium oksida, amilum orize, pati beras, atau SL. Ini kadang-kadang kalau di ilmu resep, di ilmu farmasi, kadang-kadang kita pakai singkatan yang umum. Nah, ini kalian cari tahu ya. Segala singkatan itu harus tahu. Kadang disebut SL karena udah umum, tahu semua orang farmasi. Nah, SL itu adalah sakarum laktis. Sakarum laktis itu sakarum dari sakarin, sakarosa, gula ya. Jadi tepung gula laktum. Jadi ini biasanya pil yang dihasilkannya adalah putih, laktum, lakto itu putih seperti susu kan. Nah, itu menghasilkannya pil yang putih. Jadi kalau mau pil kalian itu nggak berwarna, nggak gelap, jangan pakai Radix liquorite, tapi bisa pakai sakarum laktis, SL. Itu pilnya yang dihasilkan akan lebih putih. Lalu untuk zat pengikat, pengikat itu apa? Pengikat itu namanya pengikat, dia itu berarti mengikat, menyatukan semua serbuk, kan ada zat aktif, serbuk zat pengisi, dan zat tambahan lain. Nah, itu harus diikat kan, sama sehalnya kalau kalian bikin kue, ya nggak? Bentar lagi nih mau lebaran, bikin kue bawang, misalnya tuh. Kan itu isinya apa? Ada tepung, serbuk, terus garam, serbuk, ya nggak? Ya kan? Terus gimana caranya biasa bentuk yang kue bawang bentuknya tipis-tipis, panjang itu kalian harus membasahkan dia kan, jadi dia harus mengikat. Nah, itu biasanya pakai telur, ya enggak? Atau enggak pakai air, ya enggak? Nah, sama di tablet, di pil juga gitu. Dia harus ada pengikatnya, pengikat yang serbuk tadi dibasahkan itu dengan zat-zat yang biasanya tidak terlalu cair, karena nanti kita pinginnya pilnya kering kan, itu biasanya agak kental. Biasanya dipakai itu adalah glukose, bisa madu, sirup simplex ya, atau mucilago kanji. Jadi kanji tepung pati itu dibuat mucilago, kalau diairin itu namanya jadi massa yang agak lengket gitu ya, agak kental, itu namanya mucilago, atau bisa juga gliserin. Nanti mungkin kalian ada di sini. Nah, di sini ada lagi succus liquorite. Jadi liquorite ini di dalam pil itu bisa dipakai dalam bentuk radix, dia serbuknya jadi pengisi. Tapi kalau dalam bentuk succusnya, jadi ekstrak dari licorice itu dalam bentuk yang masih lengket, kental, itu disebutnya succus. Nah, succus ini yang bentuk succus liquorite yang biasanya ada di dalam sebagai pengental juga di dalam obat batuk hitam, selain juga sebagai zat aktif. Succus jadi lebih kental ya. Ini istilah bahasa Latin untuk kalau radix itu akar, succus itu ya dari itu juga, tapi bentuk yang lebih kentalnya. Itu namanya succus. Lalu ada istilah lagi zat pengikat PGS. Mungkin nanti kalau di resep kalian akan dapat PGS. PGS apa sih? Gitu. PGS itu adalah pulvis gumosus. Itu campuran serbuk gom. Jadi ada bermacam-macam, ada gom itu nanti menjadi satu bahan
satu bahan pengikat, itu namanya PGS istilahnya. Lalu kemudian ada zat pembasah. Apa maksudnya bahan pembasah? Pembasah itu kalau bahasa Inggrisnya itu wetting agent. Jadi dia yang membasahkan zat aktif itu supaya dia lebih bersifat hidrofil, gitu ya. Kan beberapa zat aktif, terutama yang padat, itu sifatnya hidrofob kan. Hidrofob itu sehingga dia akan susah terbasahi. Sama seperti daun keladi itu susah kan, bisa air di situ tapi dia nggak bisa membasahi kan, dia hanya akhirnya bentuk bundaran air gitu kan. Nah ini ditambahin zat pembasah agar dia akan mudah untuk dilengketkan, diikat dengan zat pengikat tadi sehingga dia akan bisa menyatu gitu. Nah contohnya biasanya kita akan membasahi dulu zat-zat serbuk, biasanya serbuk-serbuk yang padat itu dengan bisa pakai yang umumnya dipakai itu adalah aqua glycerinata. Aqua glycerinata ini adalah campuran sama banyak dari air, aqua, dan gliserin. Gliserin, gliserol itu juga salah satu bentuk bahan farmasi. Dia bentuknya agak konsistensinya agak kental gitu ya. Dan bersifat agak sedikit manis. Nah, ini biasanya banyak digunakan sebagai zat pembasah karena dia bisa membasahkan zat-zat yang sifatnya tidak suka air. Kayak umumnya zat-zat padat ini, serbuk-serbuk padat, zat aktif itu kebanyakan dia nggak suka air. Susah gitu ya kalau kita misalnya larut masuk air itu dia hanya ya seperti naruh air di atas daun keladi itu gitu ya. Itu ya. Lalu kemudian ada lagi zat tambahan lagi, zat penabur. Penabur ini maksudnya seperti kita kalau misalnya bikin apa ya, kayak kalian tadi ya, ini contohnya karena ini mau lebaran banyak bikin kue bawang, contohnya kue bawang aja ya, nggak apa-apa. Itu kan kalau biar nggak lengket dia di cetakannya itu atau di tangannya itu kita biasanya menabur kan, nabur apa? Tepung, bahan-bahan yang kering. Nah ini juga sama, kita perlukan zat penabur ini agar si pil itu nggak lengket di cetakannya, karena kita akan menggunakan cetakan untuk membuat dia bundar nanti kan. Nah, dan juga untuk mencegah antara pil yang satu dengan pil yang lain lengket juga, ya kan? Karena ini terutama untuk pil-pil yang zat aktifnya itu bentuknya semi padat, di situ ada cairan, di situ ada agak lengket. Nah, biar dia nggak lengket satu sama lain, kita pakai perlu zat penabur agar terpisah antara satu pil dengan pil yang lain. Contohnya zat penabur apa yang biasa dipakai itu adalah Lycopodium. Jadi ini banyak pakainya bahan-bahan alami juga ya, dari tumbuhan, tanaman Lycopodium, atau juga talkum, ataupun juga amilum. Nah, terakhir itu pil, biasanya disalut. Ada beberapa pil yang karena untuk tujuan tertentu kita menyalut. Jadi melapisi ya, menyalut, mengcoating dengan tujuan maksud tertentu. Seperti menutupi rasa dan bau yang kurang enak. Beberapa zat aktif nih seperti ekstrak peladon ini agak pahit misalnya. Terus atau baunya yang kurang sedap sehingga nanti pasien itu susah gitu ya mau menelan karena udah kecium baunya aja udah nggak enak gitu. Terus juga untuk melindungi zat aktif itu sendiri juga bisa. Beberapa zat aktif itu sangat mudah rusak oleh udara, oleh oksigen di udara, dia mudah teroksidasi misalnya kan. Jadi kita harus menyalut dia, harus melindungi dia dari lingkungan luar. Terus juga tadi seperti yang sudah disebut tadi teman kalian kan, untuk dia bisa pecah di dalam usus halus. Gimana caranya? Kalau regulernya pil itu dia harus begitu kena air dia akan pecah. Nah, supaya dia nggak pecah begitu kena air atau pecahnya tertunda, kita salut dengan zat tertentu supaya yang larutnya baru di usus, di cairan usus halus. Contohnya itu di sini ada balsamum, tolunatum, koloidum, salol, gelatin, selak, ya. Itu zat-zat yang larutnya oleh cairan usus. Kenapa memungkinkan bisa salut enterik? Karena komponen cairan lambung dan cairan usus berbeda kan, kondisinya beda. Jadi kita cari yang zat yang larutnya itu hanya di cairan, komponen cairan usus. Nah itu nanti kalian belajar lebih dalam lagi ya di tingkat yang selanjutnya. Sekarang untuk lebih detailnya, ini kalian baca aja ya, mungkin bisa ini.
Jadi kalau untuk ini untuk rincian tadi itu tadi resume secara umum, ini untuk detail masing-masing zat pengisi itu akan ini bisa lebih panjang lagi listnya karena untuk setiap zat mungkin akan berbeda, tapi secara umum itu direkomendasikan untuk zat pengisi itu adalah radix liquorite untuk zat aktif yang sedikit. Biasanya pil kan kecil-kecil ya. Biasanya kita bikin pil itu ya karena memang zat aktif yang mau kita deliver gitu ya. Dosis zat aktif itu sendiri itu hanya kecil, sedikit. Jadi kita nggak bikin tablet, tapi bikin pil aja karena yang memungkinkan untuk memformulasi zat aktif yang sedikit. Sedikit itu berapa sih? Itu rata-rata biasanya sekitar 1 mg. Di bawah 5 mg lah ya dosisnya. Itu biasanya kita pakai bentuk, kita bikin dalam bentuk pil. Dan biasa yang dipakai itu adalah radix liquorite untuk zat aktif yang sedikit. Tapi kalau misalnya zat aktifnya yang lebih besar lagi, ini yang paling bawah ya, kita bisa pakai radix, tapi nggak bisa pakai radix semua, tapi harus dicampur dengan yang succus liquorite. Jadi bentuk yang serbuknya dengan bentuk yang lebih lengket, lebih apa? Succus itu lebih kental ya dari ekstrak liquorite. Itu dipakai istilahnya dengan istilah mungkin nanti kalau kalian ketemu di praktikum atau di resep itu istilahnya PPPP. Itu pulvis propylulis, yaitu campuran sama banyak antara radix dan succus. Ini biasanya untuk memformulasi pil yang zat aktifnya besar, lebih dari 1 mg, lebih dari 5 mg. Gitu ya. Lalu kemudian untuk bentuk pil yang bagus gitu ya, sifatnya pilnya yang cukup kenyal, terus juga yang dia waktu hancurnya memenuhi syarat, itu biasanya ditambahkan lagi dengan jumlah zat pengikat yang tepat sehingga hancur di lambung. Nah ini harus dites, setiap kalian buat itu harus diperiksa waktu hancurnya, ya kan? Dan juga apa yang harus diperhatikan misalnya succus liquorite, kalian baca di sini ya. Untuk zat pengikat itu umumnya adalah succus liquorite. Nah, jadi succus dari si akar manis. Itu biasanya dipakainya berapa jumlahnya? 2 gram succus liquorite untuk 60 pil. Jadi kalian harus menghitung dulu nanti. Ini nanti perhitungan apanya di praktikum ya. Untuk membuat pil sekian, berapa succus liquorite-nya, berapa komponen-komponen zat aktifnya gitu ya. Itu dilihat di resep standarnya. Lalu kemudian zat pengikat ini perlu ditambahkan untuk mengikat kan tadi supaya masanya jadi bentuk massa yang homogen. Terus ada lagi zat pemecah. Tadi kan dia dibuat harus jadi pil yang padat, yang bagus, bundar, harus tidak kering gitu ya, tidak lengket satu sama lain. Tapi begitu dia dikonsumsi, kalau kalian minum obatnya, minum pil, itu dia harus pecah gitu kan. Jadi sebagus apapun pil, sekuat apapun pil di luar gitu ya, itu biar stabil pada saat penyimpanan ataupun juga dalam transportasi obat gitu ya. Waktu dikonsumsi dia harus bisa pecah, dia harus hancur di dalam saluran cerna kita, ya kan, untuk mengeluarkan zat aktifnya agar bisa bekerja mengeluarkan aktivitas farmakologi. Nah, untuk ini kita perlu bahan pemecah di dalamnya. Bahan pemecah itu untuk mempercepat hancur. Kalau misalnya untuk zat-zat tertentu, dia nggak cukup hanya dengan air aja gitu ya, tapi dia harus ada pentriggernya, pendorong di dalam zat sipil itu, yang kalau dia kena air sedikit aja itu dia bisa blus gitu ya, bisa bikin si tablet itu pecah semua. Itu biasanya yang ditambahkan apa? Natrium bikarbonat bisa. Tapi nanti kalian cari lagi ya, apalagi alternatif untuk zat pemecah ini, zat penghancur. Kadang-kadang disebut juga disintegrating agent kalau bahasa Inggrisnya. Zat pemecah, zat penghancur kalau mungkin nanti kalian belajar tablet gitu ya. Lalu zat penyalut, ya coating agent. Apa aja bisa di penyalut itu? Penyalut gula, biasanya untuk pil yang kurang enak. Contohnya sakarum album, itu rasanya kan manis ya. Sakarum itu gula, dari turunan gula. Album putih. Jadi kalian harus sudah mulai ngumpulin kan nih semua istilah-istilah bahasa Latin
di farmasi dan juga di biologi ya, farmakognosi. Lalu penyalut selaput atau film kita sebutnya. Itu bahasa Inggrisnya kalau misalnya disediakan tablet itu film coated. Contohnya apa aja yang bisa membentuk lapisan tipis film transparan? Itu ada natrium CMC ya. Ini dari turunan karboksimetil selulosa. Lalu dari balsamum tolutanum, ini dari bahan tanaman herbal ya, balsam tolutanum dari tanaman. Ini untuk menghindari, untuk selaput ini biasanya untuk melindungi zat aktif yang mudah teroksidasi. Ini kita bisa pakai ini. Atau bisa PEG, Carbowax 6000 ataupun perak. Kalau penyalutan enterik, istilahnya itu kalau di istilah ilmu resep itu namanya dampilen. Itu obat yang pecah di usus. Itu namanya dampilan. Itu bisa kita pakai salut enteriknya itu adalah salol, selak, selulosa asetat, ftalat. Nah, itu contoh-contohnya ya untuk bahan tambahan pil. Nah, sekarang udah tahu nih kita udah punya zat aktif, udah tadi bahan-bahan tambahannya yang perlu kita tambahkan. Nah, sekarang gimana membuat pil? Kalian yang praktikum kemarin udah pil ini belum? Belum ya? Apa yang udah kemarin praktikum farmaseutika dasar? Ya? Oh ya, baru salep ya, baru masuk 1 ya. Oke, mungkin setelah ini ya. Itu pertama itu secara umum ada 3 tahap ya. Pertama itu adalah pembuatan massa pil. Jadi kita campur, aduk semuanya, bahan-bahan zat aktif dan tambahannya sehingga jadi massa yang homogen. Lalu kemudian dicetak, ya kan? Dicetak. Ini tahap 2 ini pencetakan dan pemotongan pil sebenarnya. Ya kan? Dicetak sehingga bentuk silinder panjang, terus kemudian kita potong sehingga dia akan untuk massa-massa yang lebih kecil gitu ya. Terus kemudian kita bentuk bundar bulat dengan alat seperti ini. Nanti kalian akan temukan di lab ya, nanti mungkin ya kalian lihat di videonya praktikum itu gimana alat pembentuk pil gitu. Dan kemudian terakhir kalau perlu dia disalut ya penyalutan tahap terakhirnya. Jadi pertama kita membuat massa pil dulu. Jadi kita satukan semua. Nah, untuk massa pil ini untuk skala laboratorium ya kita kerjakan di lumpang seperti ini ya kan. Tapi kalau di skala pabrik ya pakai yang lebih besar wadahnya ya dengan pengadukan. Dan kita harus lakukan perhitungan dulu sebelum buat pil itu ya. Bobot zat aktif per pil berapa yang kita mau nih ya. Kalau membentuk pil-pil seperti ini, berapa ini kira-kira di setiap satu bola ini zat aktifnya. Lalu kemudian tentukan jenis dan jumlah bahan tambahan berdasarkan studi literatur kalian. Jadi setiap membuat formulasi, itu kalian harus melakukan studi literatur. Kita harus lihat sifat zat aktifnya apa aja, apakah dia mudah teroksidasi, apakah dia rusak di asam lambung, dan sebagainya. Dan apakah dia bereaksi dengan zat-zat tambahan. Nah, kita tentukan jumlah bahan tambahan. Jadi pemilihan semua bahan yang ada di dalam obat itu adalah tugas tanggung jawabnya apoteker, ya, bukannya asisten apoteker ataupun laboran atau analis, tapi kalian apoteker. Jadi kalian harus punya pengetahuan yang cukup, harus banyak baca macam-macam bahan tambahan, bahan-bahan aditif istilahnya ya, untuk farmasi, untuk obat. Jadi untuk obat tertentu, bahan tambahan tertentu, yang umum misalnya saccharin lactis, mungkin belum tentu juga dia bisa untuk zat aktif tertentu gitu ya. Nah itu harus diperiksa OTT-nya. Itu kalian harus punya buku, namanya itu Handbook of Excipient. Jadi saya rekomendasikan kalian cari buku itu ya. Udah ada yang punya belum? Handbook of Excipient. Jadi kalau di farmasi, selain kita juga punya ya farmakope untuk persyaratan. Kalau farmakope itu kan persyaratan sediaan ya, udah jadi untuk performance obatnya. Terus kita juga punya itu tadi buku-buku ilmu resep, ilmu racikan. Tapi yang satu lagi yang penting itu adalah buku namanya Handbook of Excipient. Coba kalian nanti cari ya, tadi kakak kelas atau mungkin bisa googling, download.
Itu ada Handbook of Excipient. Itu untuk di situ ada itu seperti farmakopenya lah ya, seperti katalog produknya dari setiap jenis zat kayak sakarum laktis tadi, kimianya apa, kelarutannya bagaimana, higroskopisitasnya bagaimana, moisture kelembabannya gimana, terus juga stabilitasnya bagaimana, dan yang penting di situ adalah mencantumkan data inkompatibilitasnya. Yaitu apa? Dia tercampurkan dengan zat-zat aktif yang seperti apa atau dia tidak tercampurkan dengan zat-zat aktif seperti apa, itu ada di situ semua. Jadi kalau kalian nanti mau tugas akhir, mau praktikum, mau penelitian gitu ya, itu harus punya buku itu untuk melihat ya, yang terutama itu tadi OTT-nya tadi ya, yang paling sering orang lihat itu selain kelarutan itu adalah OTT-nya, ketidakcampurannya. Dia itu nggak bisa sama sekali ketemu zat apa. Nah itu yang harus tahu. Jadi kalian nggak usah ngapalin, tapi kalian harus tahu di mana nyarinya, gitu ya, informasinya itu. Dan prinsip-prinsipnya yang harus dipegang. Lalu kemudian udah tahu tadi jenisnya, jumlahnya, bahan tambahannya, dipastikan tidak OTT, dia dapat tercampurkan semua, tidak saling bereaksi, barulah bisa dilakukan pencampuran zat aktif dan bahan tambahan. Itu juga ada prosedurnya, step by step-nya tergantung pada jenis zat aktifnya, apakah dia padatan atau dia kental ya, ada cairannya. Nah, itu mungkin kalau untuk prosedurnya bisa lihat di penuntun praktikum sebagai contoh ya. Lalu tambahkan bahan pembasah. Pertama itu adalah yang penting itu ada biasanya pembasah yang ditambahkan dulu biar dia kita lebih mudah untuk menyatukan semuanya, dan biasanya dilakukannya secara triturasi. Jadi dari jumlah yang sedikit itu biasanya yang dilumpang dulu, baru kita tambahkan yang lebih besar kedua, jumlah yang terbesar kedua, tapi itu juga sedikit-sedikit ya. Selalu mencampur itu dengan jumlah yang sama, ya enggak? Jadi kalau misalnya zat aktifnya nih yang paling kecil kan, misalnya 1 mg tadi, kita tambahkan dulu sejumlah sama, yaitu 1 mg juga dari bahan tambahannya. Nah, itu udah homogen, baru kita tambahkan lagi sejumlah yang sama seperti itu. Nah, itu biasanya itu akan lebih mudah untuk mendapatkan massa yang homogen. Ya. Ini kalau nggak bisa sekarang, mungkin kondisinya mungkin kalian nggak bisa langsung praktikum di lab, kalian bisa coba sendiri. Kalau misalnya hari ini masak di rumah tuh, ya kan? Sama juga, saya juga kan masak di rumah. Nah, itu mempraktekkan beberapa ilmu farmasi. Pencampuran ini terutama gimana membuat adonan yang rata, nggak susah, nggak sampai nggak mesti berkeringat gitu ya, menyatukan bahan-bahan yang satu padat, yang satu kental, yang satu cair gitu ya. Nah prinsipnya ini tadi triturasi itu dia makanya sedikit-sedikit sejumlah yang sama, itu biasanya lebih gampang homogennya. Lalu nanti dicek terakhirnya setelah dilumpang nih kan, udah rata masanya homogen semua, tercampur, itu bahan tambahannya masuk semua, dicek harus menghasilkan massa pil dulu yang baik. Ini masih bulk ya. Dia ngeceknya gimana? Ambil sedikit dari massa ini yang udah homogen tadi, ditaruh di atas perkamen dengan tangan membentuk silinder. Bila silindernya udah bisa terbentuk bagus, bulat, nah itu berarti udah bagus. Tapi kalau dia masih pecah, retak, berarti tandanya dia masih kering. Bisa tambahkan pembasah lagi atau pengikat. Ya. Dan kalau ternyata kelewatan nambah bahan pembasahnya, itu tambahkan bahan yang logikanya apa? Tambahkan yang lebih kering kan? Tambahkan bahan pengisi tadi, sakarum laktis atau apa yang dipakai tadi. Bersama kan, seperti kalian kalau misalnya bikin adonan kue kering kali ya, mungkin kayak gini. Ya kan, kalau terlalu basah, kita tambahin lagi tepungnya. Ya enggak? Nah gitu. Lalu kemudian, udah massa tadi kita bentuk silinder, ya kan? Bentuk silinder, dan silinder itu kita letakkan di sepanjang ini, alat ini. Nah, bentuk alat ini kan, tadi digulung nanti, dan dimasukkan bikin silindernya itu sesuai jumlah yang akan dibuat. Lalu di alat ini namanya alat pemotong pil ya, alat ini kalian taburi dengan bahan penabur tadi, mau talkum atau apa, sakarum laktis juga bisa, biasanya talkum di sini, baru taruhkan massa ini tadi dibentuk silinder,
taruh di sini sepanjang ini, lalu kemudian alat yang ini, yang di atasnya ini digerakkan sini sepanjang jalan, itu nanti akan memotong ini sesuai dengan garis-garis ini. Dan itu sambil akan bergerak itu sambil membulatkan, membundarkan si pil. Ini nanti kebayangkan kalian ya, nanti ini terpotong di sini, lalu nanti ini kan gerak. Jadi kalian seperti gerakan ya kayak gerakan kita membundarkan ini aja adonan bentuk bola-bola gitu ya. Jadi harus agak memutar tanpa sedikit penekanan, lalu nah ini nanti di ujungnya sini nanti akan keluar bentuk bundar. Kalau semuanya pas tadi formulasinya tadi ya, komposisinya itu akan menghasilkan pil-pil yang bulat-bulat cantik seperti ini, ya kan, yang homogen, nggak lengket satu sama lain, gitu. Nah, itu kalau hanya pil biasa itu udah selesai sampai di sini, kalian tinggal mengeringkan, ya kan. Tapi kalau kemudian untuk penyalutan, perlu penyalutan, lalu dilanjutkan lagi proses tadi setelah pembundaran di sini tadi di tahap kedua itu lakukan penyalutan dengan bahan penyalut yang sesuai juga, ya kan. Apakah kita mau pakai si gula, salut gula, apa mau salut enterik gitu ya. Itu lakukan salutan. Biasanya penyalutan itu larutan dalam bentuk larutan bahan salutnya. Dan kemudian kita akan tipis sambil nanti dia di dalam suatu wadah gitu ya. Sehingga dia rata. Nah, sekarang mengapa salut enterik tadi? Ya kan? Tadi kan sekarang kita ngomong tentang salut, sekarang kenapa salut enterik? Yaitu tadi yang udah disebut ya tadi zat aktifnya kadang-kadang masalahnya bisa di zat aktifnya atau di performance yang kita inginkan. Kalau masalah zat aktif biasanya itu zat aktifnya yang mengiritasi. Sebentar ya. Bentar. Apa? Bentar, kemudian itu dia ada ini. Bentar ya. Udah bisa kelihatan lagi kan ya? Jadi kita lanjut ya. Mengapa? Jadi dia mengiritasi itu contohnya asam salisilat, digitalis itu kita salut enterik. Karena asam salisilat juga dia mengiritasi lambung. Dia buat aspirin ini ya, asam salisilat itu aspirin yang biasanya untuk sakit kepala itu sangat mengiritasi lambung. Jadi biasanya untuk orang-orang yang nggak kuat dengan ini, dia harus entah makannya harus setelah makan atau bersama makanan, atau ya ini kita buat pil yang salut enterik.
Terus lalu zat-zat yang kemudian dia bisa membuat bereaksi dengan komponen lambung. Di lambung itu ada asam lambung, ada juga enzim-enzim, ya kan? Jadi beberapa zat aktif itu bereaksi dengan enzim, terutama pepsin, itu seperti contohnya itu argentum nitrat, atau yang terurai oleh asam lambung, biasanya itu antibiotika golongan penisilin. Tapi antibiotika lain yang generasi terbaru itu biasanya udah karena ilmu kimia medisinal ya, dia jadi bisa antibiotik itu tahan terhadap asam lambung. Nah, untuk antibiotik generasi lama itu seperti golongan penisilin itu biasanya dia akan rusak oleh asam lambung sehingga dia harus disalut. Dia harus baru boleh pecah keluar zat aktifnya itu jangan di lambung tapi di setelah lambung, yaitu di usus. Dan juga untuk zat-zat aktif yang bila dia keluar itu konsentrasinya itu besar, dan juga dia mengiritasi juga bisa sama. Atau kalau untuk zat-zat aktif yang diinginkan itu lepasnya itu di usus. Lepasnya di usus dan dia untuk mengobati gangguan di usus gitu ya. Jadi agar dia tidak, biar pengantarannya pas tepat di tempat kerjanya, dia dibuat larutnya salutnya salut entering. Jadi dia hanya bisa lepasnya di tempat kerjanya. Terus juga zat-zat yang menyebabkan muntah. Ini sama seperti kasusnya kalau dia mengiritasi lambung juga ya. Itu contohnya itu emetin. Nah, itu di salut entering. Dan juga zat aktif yang memang tadi seperti teman kalian bilang, dia diharapkan pelepasannya tertunda. Jangan dia cepat-cepat, masih mungkin dia untuk pengobatan yang diinginkan yang jangka lama bisa juga. Jadi tertunda itu bermacam-macam juga alasannya, ya kan? Karena kita inginkan misalnya agar tidak mengganggu waktu tidur, jadi dia bisa diminum sebelum waktu tidur, nanti keluarnya beberapa jam. Biasanya ini untuk obat-obat seperti misalnya obat jantung, obat asma. Biasanya kan asma atau serangan jantung itu banyak terjadi itu jam berapa itu? Biasanya pagi dini hari gitu ya. Nah, itu di situ. Nah, itu seperti itu. Jadi bisa minum obatnya sebelum tidur, nanti dia keluarnya zat aktif itu kira-kira ya itu pada saat-saat biasanya kejadian gitu, atau kita punya resiko untuk terkena sesuatu itu di jam yang nggak nyaman gitu ya di waktu tidur. Nah, untuk agar nggak terganggu tuh biasanya bisa juga kita membuat sediaan farmasi yang pelepasannya tertunda. Atau untuk yang misalnya waktu yang agak lama kita inginkan kerjanya, itu juga bisa. Dia delay release ya, jadi dikeluarkan pelan-pelan, tapi nanti konsentrasi yang efektifnya itu tercapai beberapa saat setelah kita mengkonsumsi obatnya. Nah, untuk formulasi secara umum ya, kita sambil bahas tadi pembuatan, itu bobot zat aktif biasanya di dalam pil itu antara 2 sampai 4 gram. Ya kan? Itu yang bisa kita bentuk pil dalam rentang bobot pil gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh formulasi atau aturan umum atau ya rekomendasi gitu ya, rekomendasi komposisinya. Jadi untuk zat yang kurang dari 2 gram itu komposisi sucus liquorite dan radix liquorite itu hampir sama banyak. Ya kan, 1 gram, 1-2 gram, dan zat pengikatnya secukupnya sampai massa terbentuk massa yang cukup lengket gitu ya, yang bisa membentuk kita bentuk bundar. Dan biasanya kalau massa kecil dan bahan lainnya mungkin nanti pengisi atau penabur ya. Nah, ini biasanya ini untuk zat aktif yang padat ya, serbuk. Ini biasanya pakai komposisi seperti ini. Nah, kalau untuk perhatikan akan berbeda di zat aktif yang lebih besar, itu komposisi sucus liquorite dan radix liquorite ini akan berubah juga. Dan pada komposisi yang lebih besar itu kita pemakaian sucus liquorite dan radix liquorite semakin sedikit.
Tapi kita akan menambahkan zat pengikat yang lainnya, yaitu gliserin komtragakan, contohnya. Ya. Ini contoh, nanti mungkin contoh lainnya ada di praktikum. Ya. Nah, ini untuk kasus-kasus tertentu, beberapa. Karena nggak semua zat aktif itu enak kita kerjain gitu ya, jadi pil yang bagus, yang bulat. Ada macam-macam zat aktif itu. Tadi untuk zat aktif yang padat, ini bisa kita pakai ini, formulasinya. Secara umumnya ya, formulasi dasarnya. Nah, tapi untuk yang zat-zat aktif semi padat yang lain, yang bentuknya lain, ini ada zat aktif semi padat ataupun zat aktif cair nanti, itu juga macam-macam. Zat aktif semi padat ini bisa ekstrak kental, bisa nanti kemudian ekstrak cair, dan seterusnya gitu ya. Ekstrak kental juga ada yang jumlahnya kecil, ada yang jumlahnya besar kita gunakan. Jumlah kecil itu contohnya apa? Misalnya ekstrak beladon. Itu kita biasanya bisa ini ditambahkannya dengan aqua. Jadi kalau untuk yang semi padat, ekstrak kental dalam jumlah kecil, kita harus menambahkan pelarut yang sesuai. Ditambahkannya itu secukupnya sampai dia tepat larut saja. Lalu formulasinya apalagi? Bisa kasih pengisi, bisa kasih warna, dan juga pengikat dan pembasah. Sebagai contoh, zat aktif yang jumlah kecil itu biasanya ekstrak beladon, ekstrak hiosciami, ekstrak kanabis. Ini biasanya untuk obat sakit perut ya. Kalau itu biasanya ditambahkan dengan aqua, cukup ditambahkan aqua sedikit sampai dia agak larut gitu ya. Terus kemudian nanti ditambahkan dengan zat tambahan lainnya. Kalau zat yang aktif yang besar, ekstrak kentalnya jumlah dosisnya besar, kita tambahkan radix secukupnya sampai dia bisa membentuk massa pil. Nah, ini contoh-contohnya zatnya. Ini mungkin agak sulit untuk dihafalkan, tapi ya kalian baca aja ya. Jadi sebagai pengetahuan, nanti kalau misalnya dapat resep, kalian udah tahu carinya di mana. Salah satunya di sini, dan mungkin nanti ini dilengkapi lagi bagaimana penerapannya gitu ya. Yaitulah kalian cari dilihat dari buku ilmu resep dan di praktikum atau di buku-buku yang lain gitu ya. Nah, untuk yang ekstrak cair, ini juga lain juga perlakuannya antara ekstrak cair dalam jumlah kecil dosisnya, ada yang jumlah besar. Ya kan? Jumlah kecil itu berapa sih? Kurang dari setengah gram untuk 30 pil. Lalu kalau yang jumlah besar yang lebih dari setengah gram untuk 30 pil. Nah, perbandingan bahan tambahannya berbeda. Kalau untuk yang zat kecil, sukus dan radixnya 1:1,5 gram. Dan tanpa penambahan aqua gliserinata. Karena dia udah cair ya, jadi dia udah dengan otomatis dia udah bisa mengikat zatnya dengan bahan tambahannya sendiri. Karena udah ada komponen cairan di situ. Jadi nggak perlu tambahan bahan cair. Tapi kalau untuk ekstrak cair jumlah besar, dia ekstrak cairnya besar nih, banyak. Kita ekstrak itu terlalu cair, dia harus diuapkan dulu sampai dia sepertiga bobot. Kalau tadi yang jumlahnya kecil, kita bisa langsung pakai campur dengan sukus dan radix. Tapi kalau yang ekstrak cairnya jumlahnya besar, kita uapkan sehingga menjadi sepertiga bobot semula. Lalu baru tambahkan radix sampai terbentuk massa pil. Lalu sisanya itu ditambahkan radix, tambahkan bagian yang keringnya, itu bisa ditambahkan dengan radix, sukus, dan ini bisa ditambahkan sedikit aqua gliserinata. Itu contohnya ini ekstrak Ramni pulsine. Jadi ini kebanyakan adalah ekstrak-ekstrak herbal ya. Dan ada juga yang larutan memang berair. Kalau jumlah kecil dia bisa langsung dibuat pil. Kita tinggal tambahin pengisi, tambahan lainnya, tapi tidak perlu pakai pembasah dan juga mungkin pengikat nggak perlu ya, karena dia udah bentuknya cair. Kalau jumlahnya besar, sama seperti tadi sebelumnya, itu diuapkan sampai kental, gitu ya, sepertiga bobot semula. Lalu ada zat-zat dengan masalah khusus, misalnya zat aktifnya itu higroskopis, dia sangat mudah menyerap air di udara. Nah ini kita penambahannya bukan air, tapi pakai aqua gliserinata. Jadi aqua yang dicampur dengan gliserin dalam jumlah yang sama dan ditambahkannya sedikit-sedikit sambil di kempa itu di ini ya dibentuk gitu ya.
Tapi kalau dia sangat-sangat higroskopis, tidak perlu ditambahin aqua glycerinata. Ya, kalau untuk zat seperti natrium salisilat, contohnya di sini kita harus menggunakan mortir hangat. Nah, jadi kalian lihat di sini ya. Jadi macam-macam zat aktif, macam-macam sifatnya, lain-lain perlakuannya, lain-lain juga jenis alat dan ini penggunaan. Nah, ini harus, makanya kenapa kita farmasi selalu harus studi literatur, studi pustaka sebelum kita membuat sesuatu, baik itu di praktikum ataupun di penelitian ataupun resep gitu ya. Nah, ini tapi itu bisa nanti lama-lama akan terbiasa ya kalau kalian sering sering latihan, sering praktek gitu ya, sering baca gitu macam-macam. Jadi kalau untuk seperti Na salisilat, KBR, KI, kalium iodida itu pakai mortir yang hangat gitu. Terus kemudian ditambahkan sukus sekian, lalu radix juga sekian, dan kemudian juga air. Lalu ada lagi misalnya zat aktifnya mengandung air kristal. Oh ya, air kristal. Jadi kita biasanya menggunakan bentuk anhidrat. Kita tahu, ini tahu mana zat aktif itu biasanya contohnya apa? Kalau yang bentuk hidrat itu, misalnya kayak KH2PO4 gitu ya, itu nanti ada kalau hidrat dia ada belakangnya komponen airnya itu misalnya 7H2O gitu. Tapi kalau misalnya yang anhidrat itu dia nggak ada embel-embel H2O-nya di belakang. Jadi ini salah satu juga yang penting bagi seorang apoteker itu harus teliti label. Ya, kita kalau menggunakan bekerja dengan zat-zat kimia itu di apotik, di praktikum, di penelitian itu harus pelabelan harus betul dan juga bacanya harus betul gitu ya, dilihat jangan sampai ketukar. Itu yang sering ketukar antara KH2PO4 sama KAHPO4, antara itu orang sering banyak tertukar. Nah, itu harus teliti, bacanya nggak boleh cepat-cepat, terus dilihat mana bentuk hidrat, mana bentuk anhidratnya. Nah, ada FeCl3. FeCl3 itu juga ada bentuk hidrat, ada bentuk anhidrat. Tapi dalam hal ini dia tidak bisa diganti dengan anhidratnya. Jadi dia harus bentuk tetap pakai